Unagi! Momonosuke-sama! Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kembali kami akan melanjutkan alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 20. Yang mana pada part sebelumnya cerita berakhir dengan kemunculan Oden yang mengejutkan para kesatria pedang merah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam situasi saat ini? Mari simak video selengkapnya. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut adalah rangkuman alur cerita One Piece versi Efek Anime. Situasi kini semakin memanas. Onigashima masih dalam pertempuran masing-masing dari berbagai kubu. Saat ini Yamato dan Shinobu masih terus bertarung agar bisa melindungi Momonosuke dari para bajak laut Beast. Momonosuke yang melihat semua kekacauan tersebut menjadi frustasi karena dirinya tidak bisa melakukan apapun untuk membela diri. Dan akhirnya secara tidak sengaja Momonosuke berubah menjadi naga berwarna merah muda, yang kemudian mengejutkan semua orang yang melihatnya termasuk Yamato. Unagi! Momonosuke-sama! Momonosuke lalu menceritakan kepada mereka ketika dirinya berada di Punk Hazard, dia pernah masuk dalam sebuah tempat terlarang lalu ia memakan buah yang tanpa disadarinya itu adalah buah Smile milik Vegapunk. Yamato pun lalu menyadari jika kemampuan Momonosuke ini sangat mirip dengan Kaido. Di sisi lain, seorang agen CP0 yang menyaksikan hal itu menjelaskan tentang bagaimana buah tersebut dibuat sebelumnya. Ternyata penelitian di Punk Hazard yang dipimpin oleh Vegapunk pernah menciptakan buah itu dengan cara mengekstraksi gen dari Kaido. Namun mereka beranggapan jika percobaan mereka itu gagal, hingga kemudian mereka meninggalkan laboratorium itu begitu saja dan menutupnya. Sementara itu, saat ini Momonosuke mengatakan kepada yang lainnya jika Luffy dan juga para generasi terburuk gagal mengalahkan Kaido, setelah mereka gagal mendaratkan pukulannya kepada Kaido dalam bentuk hybridnya. Kini situasi yang berbeda ada di gudang harta karun, di mana 9 sarung pedang merah tengah bersukacita dengan kehadiran Oden di hadapan mereka. Mereka semua berasumsi jika selama ini Oden belum mati dan dia berhasil menyelamatkan diri dari hukuman Kaido. Namun setelahnya situasi berubah ketika Ashura mulai curiga dan langsung menggores wajah Oden, yang hasilnya terlihat jika Oden tidak mengeluarkan darah sama sekali. Sosok Oden itu ternyata hanyalah tipuan berupa gambar yang dibuat oleh Kanjuro. Lalu dia langsung menusuk Ashura dengan pedangnya. Kanjuro tengah terluka parah setelah dia menerima serangan dari Kiku, dan dia mengatakan akan tetap membunuh Momonosuke pada saat-saat terakhir hidupnya. Setelah mengatakan hal itu, mereka lalu terlibat pertempuran. 9 sarung pedang merah dan Izo saat ini tengah melawan Oden yang dikendalikan oleh Kanjuro. Oden terlihat menyalakan rompi peledak. Melihat hal itu, Ashura kemudian menyerang Oden agar bisa menyelamatkan yang lainnya. Ashura membawa Oden hingga dia menabrak jendela sebelum pada akhirnya rompi itu meledakkan mereka berdua. Semua kesatria pedang merah yang menyaksikannya merasa sedih dan berduka karena Ashura memilih mati untuk melindungi mereka semua. Di sisi lain, saat ini Kanjuro terus berlari melalui lorong-lorong dengan lukanya yang serius. Dia mencari Momonosuke karena sudah membulatkan tekad untuk membunuh tuan muda itu dan mati sendiri. Dia merasa setelah membunuh Momonosuke, dia akhirnya bisa menyelesaikan permainan seumur hidupnya. Di tempat lain, Orochi tengah menjatuhkan satu tong minyak karena dia ingin membalas dendam kepada Kaido dengan cara membakar Onigashima. Meskipun terlihat jika bajak laut Beast berusaha untuk memadamkan api tersebut. Sementara itu, Queen terlihat mulai bangkit dari ketertinggalannya. Dia berniat untuk melawan Chopper, namun untungnya Marco segera menolong Chopper, dan mereka berdua akhirnya bersatu melawan Queen bersama-sama.
Di atas atap saat ini terlihat jika para generasi terburuk tengah kesulitan dalam menghadapi Kaido dan juga Big Mom. Keduanya kini berniat untuk menggunakan serangan gabungan untuk bisa memusnahkan Luffy dan yang lainnya. Law tengah berpikir bagaimana cara untuk memindahkan mereka ke bawah. Namun percuma saja karena mereka menggunakan haki. Kaido dan Big Mom akhirnya meluncurkan Hakai, melepaskan gelombang yang sangat dahsyat yang tidak bisa dihindari oleh semua generasi terburuk. Zoro tentu saja tidak tinggal diam. Kemudian dia memblokir serangan itu yang akhirnya membuat dirinya terluka sangat parah. Lalu Luffy berusaha untuk membalas serangan Kaido. Namun sayangnya Kaido berhasil menghindari serangan tersebut dan tengah menyiapkan serangan yang lebih besar lagi. Di sisi lain, Orochi dan juga Fukurokuju terus menyerang istana secara membabi buta. Mereka membakar istana, dan ketika mereka hendak menuju gudang bahan peledak, para kesatria pedang merah yang masih tersisa berlari melalui lorong-lorong. Mereka khawatir dengan kebakaran yang tengah terjadi, dan akhirnya mereka bertemu dengan Orochi. Terlihat Fukurokuju bersiap untuk melawan mereka, namun Orochi bersikeras akan melawan para kesatria pedang merah itu sendirian. Dia kemudian berubah menjadi Yamato no Orochi, yang hingga pada akhirnya bisa dikalahkan oleh 9 sarung pedang merah yang membuat Orochi jatuh pingsan. Kembali ke atas atap di mana Luffy dan yang lainnya masih berjuang mati-matian untuk mengalahkan para Yonko di sana. Luffy bertarung melawan Kaido, sedangkan para generasi terburuk lainnya masih berjuang untuk mengalahkan Big Mom. Mereka menganggap jika Big Mom saat ini membawa malapetaka kepada seluruh generasi terburuk. Pertarungan semakin sengit, di mana saat ini para generasi terburuk tengah memikirkan semua cara terbaik untuk menjatuhkan Big Mom. Terlihat jika saat ini Law tengah menjebak Zeus dalam sebuah kotak logam yang dibuat oleh Kid. Tak ketinggalan, Zoro juga tengah memotong Prometheus menjadi beberapa bagian kecil, serta killer yang terlihat tengah mengalihkan perhatian Napoleon dengan cara menyerangnya. Saat semua teman-temannya tengah teralihkan perhatiannya, Law dan juga Zoro kemudian mendorong Big Mom keluar pulau dan dia pada akhirnya jatuh ke laut. Kaido yang melihat rekannya jatuh ke laut langsung ambil tindakan. Padahal saat ini Big Mom sudah mulai tenggelam ke dalam laut. Kaido membantu teman-teman Big Mom dari serangan para generasi terburuk. Terlihat Prometheus dan Napoleon melarikan diri dari Killer dan Zoro. Meski saat ini Zeus masih terperangkap di dalam kotak, Prometheus dan Napoleon segera menyelamatkan Big Mom. Mereka lalu kembali membawa Big Mom ke Onigashima. Big Mom yang melihat Prometheus dan Napoleon mengatakan terima kasih kepada mereka karena telah berhasil menyelamatkannya. Dan Big Mom terlihat sangat kesal dan juga marah kepada Zeus karena hanya dia yang tidak datang untuk menyelamatkannya. Prometheus lalu merayu Big Mom supaya dia meninggalkan Zeus dan menciptakan teman baru untuk menjadi pasangan Prometheus. Big Mom akhirnya langsung setuju dengan saran Prometheus. Lalu Big Mom kembali tiba di pulau itu. Para bajak laut hati yang melihat kedatangannya seketika merasa marah karena mereka berharap Big Mom sudah mati. Saat ini Kaido tengah bersiap untuk menghabisi Luffy yang terlihat pingsan. Namun lagi dan lagi Zoro menggunakan sisa tenaganya untuk menghalangi Kaido dan menjatuhkannya. Zoro terlihat menggunakan serangan jurus 9 pedang yang digabungkan dengan haki raja tingkat tinggi. Dia lalu menebas dada Kaido yang sukses membuat bekas lukanya kembali terbuka. Kaido kesal dan langsung membalas serangan tersebut. Ia bersiap menyerang Zoro dan Law dengan Raimen hakinya. Namun tiba-tiba saja Luffy bangkit dan dia bersumpah akan mengalahkan Kaido selamanya. Kaido yang mendengar kata-kata Luffy barusan menjadi sangat marah. Dan pada saat yang bersamaan, Big Mom mengeluarkan sebagian jiwanya kepada awan petir di atas. Dia menciptakan Homi baru untuk menggantikan Zeus. Dan langsung saja pengganti Zeus ini untuk pertama kalinya menembakkan petir ke arah Kid dan juga Killer. Dan serangan itu akhirnya berhasil mengenai mereka serta mengguncang seluruh pulau tersebut.
Di sisi lain saat ini Nami, Tama dan juga Usopp masih dikejar-kejar oleh Pejuan. Terlihat Pejuan tengah berubah bentuk menjadi bentuk hybridnya dan akan meloncat ke punggung Komachio. Dia menabrak dinding dengan kecepatan penuh dan berhasil menabrak Pejuan. Sementara saat ini Kid dan Killer mulai kembali bangkit. Mereka muncul dari celah-celah reruntuhan kastil di sana dan Big Mom berada tepat di bawah mereka. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh Hawkins. Kid menjadi sangat marah karena Hawkins meninggalkannya demi Kaido. Kid dan Killer akhirnya terlibat pertempuran dengan Hawkins yang tengah bertransformasi menjadi orang-orangan sawah. Kembali ke atas atap, Luffy yang bangkit kembali menyadari jika Kaido memiliki kekuatan yang sangat langka yakni haki raja tingkat tinggi. Luffy juga ingat pelajaran yang diberikan oleh Hyogoro tentang haki persenjataan tingkat penghancur. Yang mana jika orang tersebut mengarahkan haki mereka kepada target, maka target akan rusak secara internal. Mengetahui hal ini, Luffy lalu memutuskan untuk menyerang perut Kaido tanpa menyentuhnya. Lalu dia akan melepaskan pukulan ke atas yang sangat kuat yang akan menjatuhkan Kaido. Luffy lalu memberitahu rencananya tersebut kepada Law dan juga Zoro. Dan dia akan turun tangan sementara melawan Kaido sendirian. Akankah rencana Luffy kali ini berhasil? Simak lanjutan videonya pada part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.